Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mad Mood My People. How are you today? Aman kalian? Hari ini kita akan lanjutin metode numerik pembahasan kita yang kemarin. Kemarin kita sudah kenalan setidaknya apa sih metode numerik. Nah sekarang kita coba bahas lebih dalam bagaimana peran dari metode numerik itu sendiri. Nah di sini kakak udah ada penjelasan dulu tentang non-linear system. Kita langsung aja mulai pembahasan. Jangan lupa like dan juga subscribe-nya dulu, kakak tunggu ya. Oke, Mad People, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung lanjut pembahasan kita yang kemarin tentang metode numerik. Jadi gini, kenapa kak kita mau bahas metode numerik, terus ujuk-ujuk di layar ada penjelasan tentang non-linear system. Non-linear system itu bisa kita selesaikan, ya kan, dengan persamaan atau metode numerik. Jadi, kalau kalian punya persamaan yang tidak bisa diselesaikan secara analitis, kita akan bisa menggunakan metode numerik. Tapi kita harus kenalan dulu dong sama yang namanya non-linear system. Gitu konsepnya. Oke, non-linear system is a system made up of a linear equation and a quadratic equation can have no solutions, one solutions, or two solutions. Oke, gang? Nah, kalau by grafik gimana tuh kak? Oke, kita coba gambar kali ya. Misalnya, kalau no solution tuh gimana? Kita punya grafik, dan grafiknya ini tidak menyentuh sumbu X sama sekali. Kayak gini, asal aja. Tidak ada sentuhan sama sekali. Sentuhan gak tuh? Oke, ini berarti no solutions. Oke. Grafik yang kedua, one solutions. Kalau by grafik, one solutions itu berarti nyentuhnya cuma satu, geng. Misalnya di gini aja nih. Set. Oke ya. Ini one solutions. Nah, yang kedua two solutions. Kalau udah two solutions berarti gambarnya gini terus gini. Nah, solutionnya ada dua. Akar-akarnya ada dua. Itulah penjelasan tentang pengertian non-linear system yang bisa kita selesaikan nantinya pakai metode numerik untuk memecahkan masalahnya. Oke, next. Oke, geng, let's move. Tadi kita udah punya penjelasan apa itu persamaan non-linear atau non-linear system. Nah, sekarang kita masuk ke fokus utama dalam menentukan akar-akar persamaan non-linear. Oke, jadi cara menentukan akar-akarnya tuh kalau misalnya kita punya sebuah persamaan, anggaplah kita punya fx sama dengan 0. Berarti kita akan mencari semua nilai X yang bisa menyebabkan fx kita sama dengan 0. Oke, kita akan mencari semua nilai X yang menyebabkan fx kita akan sama dengan 0. Oke, sampai situ paham ya? Nah, akar persamaan fx itu adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x-nya. Oke, kurva xx, kurva fx dan sumbu x berpotongan. Kayak yang tadi kakak bilang. Kayak gini, ada yang begini, ada yang begini. Ini kena ya. Terus ada yang begini, oke ya. Nah, kita akan mencari semua nilai x yang mungkin yang memotong si sumbu x. Paham? Nah, kurang lebih penyelesaiannya itu kayak, kalau misalnya kita bisa masuk ke persamaan linearnya, kayak ngerubah dulu ke persamaan linear gitu. Kita punya persamaan yang paling dasar, yang paling umum itu mx plus c sama dengan 0. Gimana kita nyari x-nya? Tinggal dipindah ruas aja sih sebenarnya. Kayak x sama dengan plus c pindah ke belakang jadi minus c per m-nya pindah ke bawah jadi per m. Oke ya, ini untuk cari x-nya. Ini normal banget, harus kalian tahu. Dimana c sama m-nya ini merupakan sebuah konstanta. Oke? Kita next. Kalau ada persamaan linear lagi, yang kuadratik kayak. Oke. ax kuadrat plus bx plus c, ini normal banget kita tahu, sama dengan 0. Berarti kita akan bisa mendapatkan nilai x-nya.
Gimana Kak caranya? Yang paling gampang rumus A, B, C. Gimana rumusnya? Harusnya masih ingat kalian ya. Kita punya X 1,2 sama dengan min B ditambah atau minus, karena kita ada 1 sama 2 jadi plus minus akar D. D itu siapa? D itu B kuadrat min 4AC per 2A. Sampai sini ingat ya. Jadi konsepnya kita menyelesaikan persamaan nonlinear ini dengan modal persamaan linear yang kita punya. Nah, ada metode selanjutnya nih, yaitu metode terbuka sama tertutup. Kita bahas metode tertutup dulu. Oke, metode tertutup. Metode tertutup. Nah, di metode tertutup ini intinya dia akan mencari akar pada range tertentu. Misal dia punya range A, B. Nah, ini di dalam sini ada satu akar, ya, satu akar aja, dan metodenya disebut dengan konvergen. Maksudnya adalah exact satu akar. Oke, geng? Nah, metode apa aja sih, Kak, yang termasuk dengan metode tertutup ini? Kalau misalnya kalian udah pernah dengar, ada yang namanya metode tabel. Terus, Kak, yang kedua, ini yang include ke metode tertutup ya. Yang kedua, metode biseksi. Metode biseksi. Nah, kalian kayaknya kalau misalnya yang udah dapat intro-intro dari metode numerik, pasti kalian udah tahu nih. Kayak udah pernah denger sama namanya metode-metode inilah. Yang ketiga, metode regulavalsi. Regulavalsi. Oke? Ini metode tertutup. Kita next ke metode yang terbuka, geng. Metode terbuka. Ajak berantem pulpen-pulpennya kan? Oke, kita masuk metode terbuka. Dia sama kayak kita, tapi tuh di sini kita harus punya tebakan awal. Kita tuh harus menentukan titik awal untuk bisa menebak atau menghitung titik selanjutnya. Misal kayak kita punya xn, itu akan bisa dipakai untuk menghitung si xn plus 1. Gitulah kurang lebih ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, hasil dari metode terbuka ini itu nggak konvergen aja, tapi bisa aja konvergen dan divergen, geng. Oke, geng? Nah, metode apa aja sih, Kak, yang termasuk dengan metode terbuka ini? Yang pertama, kalian udah pasti sering banget denger dan ini paling gampang, metode iterasi. Iterasi. Yang kedua, metode Newton-Raphson. Udah pernah dengar ya? Terus, yang ketiga, metode secant. Nah, insya Allah kalau kita ada waktu, ada umur, ada kesempatan, kita akan bahas satu-satu detail tentang metode yang kita sebutkan tadi, baik metode tertutup ataupun terbuka. Oke, kita bahas dari yang tertutup dulu lah ya. Kita kenalan dulu sama metode tabel. Metode tabel. Well, math people, sebelum kita masuk ke metode-metode tadi yang sudah kita sebutkan, baik metode tabel, biseksi, regulavalsi, terus iterasi, Newton-Raphson, dan juga secant, kita harus paham dulu sama teorinya. Nah, di sini kakak punya sebuah teorema, yang berbunyi. Kayak pasal gak tuh? Jadi, kalau misalnya kita punya suatu range, anggaplah X antara A sama B, mempunyai akar, dia ini range-nya akan mempunyai akar apabila nilai FA dan juga FB-nya itu berlawanan tanda atau memenuhi FA kali FB kurang dari 0. Gimana tuh, Kak? Nggak kebayang sama sekali. Oke. Jadi gini, kalian itu kalau ada teorema, kalian coba kayak ngebayangin gitu. Dibayangin. Jadi, intinya nilai FA sama FB-nya itu berlawanan tanda. Berarti, aduh kecoret. Gak apa-apa lah ya. Kita putar sedikit. Nah, FA sama FB-nya berlawanan tanda. Let's say kita punya FA
sama dengan positif. Berarti kita harus punya FB-nya itu negatif. Ya nggak hasilnya? Nah, dia itu kalau dikalikan kan kurang dari 0. Jadi, by grafik, kita coba menjelaskan kenapa harus begitu baru punya akar namanya. Oke, kita punya fx. Ya, punya fx sama fa sama fb lah ya bilangnya. Kita punya sebuah fx dong pasti ya kan. Fx isinya a sama isinya b. Yang a itu jatuh di sini karena dia positif, yang b jatuhnya di sini. Ya. Kalau misalnya dia dua-duanya positif, dia tidak akan menyinggung si sumbu x. Tapi kalau satunya positif dan satunya negatif, kalau dihubungkan set. Nah, ada titik singgungnya. Oke, jadi itulah alasan kenapa FA dikali FB kurang dari 0 atau FA sama FB-nya harus berlawanan tanda. Nah, ini pasti dia punya akar. Tapi kalau misalnya kita punya FA-nya sama-sama positif, pasti kecoret mulu deh, geng. FA sama FB-nya itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, dia itu gak akan punya akar. Contoh, kayak gini. Terus dia kayak gini dong. Set. Atau kayak gini dong. Set. Nah, gak ada yang menyinggung si X ini. Tolong singgung aku dong, kata si X. Gitu ya, geng. Jadi secara logika, secara sederhana, maksud teorema ini adalah range yang kita maksudkan baik A sampai, kan namanya range kan pasti setiap titik nih dilakukan kan. Ini A, ya kan, ini B. Nah, ini tuh ada F selanjutnya di dalam sini tuh. Kayak kita punya garis ini nih, ya. Ini harus menyinggung sumbu X-nya. Aku rasa kalian sudah paham ya, ini gampang banget dimengertinya. Kita lanjut ke metode tabel, gengs. Let's move again. Kita punya metode tabel di sini. Metode tabel itu juga sering dikenal dengan namanya metode pembagian area. Kenapa tuh gak kayak gitu ya kan? Di sini nilai X-nya ada di antara nilai A sama nilai B, ya kan? Kita punya range kayak tadi ya. Anggaplah kita punya range A, B. Oke? Nah, di sini di metode tabel ini kita diminta untuk membagi range ini ke dalam beberapa titik sesuai dengan yang kita mau. Rata-rata sih orang pakainya 10 ya. Membagi sebanyak N lah ya kita sebutnya. Ini harus dibagi sebanyak N. Kalau sih pakai 10 aja paling gampang ya. Pada masing-masing bagian itu dihitung nilai fx-nya, kemudian baru kayak dicari nilai yang paling mendekati 0. Gitu konsepnya. Nah, kecilkan dulu sebentar. Kita langsung contoh aja enak kali ya. Atau kakak jelasin sedikit dulu lah. Jadi intinya gini. Yang pertama itu kita definisikan nilai fx-nya dulu. Oke? Nah, yang kedua itu kita menentukan range untuk X yang berupa batas bawah, yaitu X bawah, dan juga batas atas, X atas. Jadi kita menentukan X atas dan X bawah. Oke, geng? Nah, kemudian kita harus menentukan jumlah pembagian N yang tadi kakak maksud. Ya, menentukan nilai N-nya. Oke? Nah, kemudian yang keempat kita harus menghitung setiap pembagiannya. Pembagian nilai H-nya. Yang keempat, oke, kita punya checklistnya nggak hilang-hilang. H sama dengan X atas tadi dikurang dengan X bawah dibagi N yang sudah kita tentukan atau kita mau. Nah, yang kelima itu kita menentukan nilai YI sama dengan Fx satunya. Jadi kita menghitung, tulis aja lah ya boy. Untuk I, kita kan punya I-nya tuh banyak ya kan. Tadi kan kita udah bagi jadi N-nya jadi 10 misal. Pastikan I-nya kita punya dari 0 sampai N lah ya.
Kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 gitu. Nah, kita diminta untuk menghitung XI-nya. XI sama dengan X bawah ditambah I dikalikan sama nilai H-nya kita. Oke? Nilai H-nya. Nah, kita akan mendapatkan YI sama dengan FXI. Oke, kita akan mendapatkan nilai Y untuk setiap X yang kita bagi-bagi tadi, intinya gitu. Untuk yang keenam, karena tadi kita punya I-nya banyak, berarti anggaplah kita punya I sama dengan 0 sampai dengan N. Nah, di sini kita punya dua kemungkinan lagi. Kalau misalnya kita punya kayak tepat, ini kan yang dicari K-nya nih. Yang dicari K. Oke? Nah, kita punya kayak misal FXK ini sama dengan 0, berarti XK ini langsung jadi penyelesaiannya kita. Penyelesaian. Oke, in case kedua, kita punya FXK kali dengan FXK plus 1 kurang dari 0, maka kita punya kemungkinan kedua. Misal FXK nilai mutlaknya ya, geng. Nilai mutlaknya kurang dari yang ini, FXK plus 1, jangan lupa nilai mutlaknya, maka bisa kita bilang bahwa penyelesaiannya adalah si XK. Tapi, kalau misalnya kita dapat kenyataan bahwa hasilnya sebaliknya, berarti ginilah anggaplah tandanya ya. Si XK plus 1 adalah penyelesaiannya. Oke? Atau dapat dikatakan bahwa penyelesaiannya itu berada di antara keduanya. Berada di antara XK dan XK plus 1, geng. Jadi di tengah-tengah sini. Nah, begitulah cara mengerjakan metode tabel. Gimana? Sudah mulai paham? Sudah mulai masuk? Kalau misalnya sudah mulai penasaran, sudah mulai pusing, berarti ini bekerja, geng. Kita langsung masuk ke contoh soal aja ya, biar lebih paham tentang metode tabel. Well guys, penjelasan aku dari awal sampai habis tadi tidak akan ada artinya, tidak berharga sama sekali kalau kita belum membahas soal. Ya nggak sih? Jadi cuap-cuap tadi itu cuma intro aja, geng. Nggak lah, yang penting kalian sudah paham. Setidaknya kalian sudah sedikit penasaran dengan yang kakak jelaskan tadi. Itu adalah modal utama untuk kalian akan berhasil di topik ini, guys. Percaya nggak kalian sama aku ya? Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita punya satu soal nih. Selesaikanlah persamaan X plus E kuadrat sama dengan 0 dengan range-nya adalah min 1 sampai dengan 0. Oke? Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini tuh, range yang kita punya ini tadi ya, tutorial tadi pokoknya di review lagi, coba dicek lagi. Range-nya dibagi ke dalam beberapa bagian atau interval kecil. Nah, tadi kakak bilang biasanya kakak tuh sering makainya tuh 10. Biar lebih enak motong-motongnya. Karena kan kalau misal dibagi jadi 15 ya kan kayak harus pakai kalkulator. Tapi kalau 10 tuh ya kalkulatornya tipis-tipis lah ya. Kita ngebagi si min 1,0 ini ke dalam 10 bagian. Kok nggak mau dikecilkan dia? Oke, geng. Nah. Oke, aku pindah ke sini dulu. Besarkan sedikit. Nah. Kita berarti punya min 1 sampai dengan 0 ya. Min 1 dulu. Min 1. Terus min 0,9. Min 0,8. Min 0,7. Min 0,6 ya kan. Yang gampang-gampang aja, geng. Min 0,5. Min 0,4. Terus min 0,3, min 0,2. Tulisannya bagus banget, Kak. Iyalah, nggak apa-apa. 0,1.
sama terakhir 0, 0,0 ya kan. Nah, ingat ya intervalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pas. Nah, nanti kalian diminta untuk, anggaplah kan ini si X yang kita punya ya kan. Nah, kita diminta untuk mencari si fx-nya, geng. Mencari fx. Tadi nilai fx kalian apa? Lihat di soal. Nah, ini di atasnya kan. Maksudnya ini kalian harus memasukkan setiap x yang ada di sini, min 1, min 0,9, min 0,8 ke dalam persamaan x plus eksponensial kuadrat. Oke. Nah, di sini kakak udah cari, udah hitung. Jadi kita tinggal masukin aja biar lebih cepat. Pokoknya nanti kalian substitusi satu-satu setiap x-nya. Oke. Kita punya min 0,63212, yang 0,9 itu jadi min 0,49. Teman-teman bantu koreksi juga loh ya, kalau misalnya kakak ada salah nggak apa-apa, komen aja di bawah. Terus min 0,8 itu jadi min 0,350067, terus 0,7 itu jadi min 0,20341, terus 0,6 itu jadi 0,05119 ya kan. Terus 0,5 itu jadi nih udah mulai tandanya berubah, 0,10653. 0,4 itu jadi 0,27032. Pokoknya kalian cari satu-satu sampai banyak biar kalian lebih paham juga tentang substitusi ya geng, atau memasukkan 0,61873 ya kan. Terus 0,80484. Nah, yang terakhir ini 1,00. Nah, di sini kalian lihat transisinya, lihat perubahannya dari min ke plusnya. Oke, berarti ada di berapa nih? Ini dia. Deng 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 deng. Transisinya ada di sini. Oke, geng? Nah, untuk penyelesaiannya kita tinggal lihat yang paling dekat dengan 0 karena fx kita sama dengan 0 sesuai dengan fungsi dan soal kita. Yang paling dekat dengan 0 yang mana? Antara min 0,05 dan 0,1. Yang paling dekat yang inilah ya. Jadi inilah yang paling dekat dengan 0. Oke. Nah, kemudian bila terdapat range x min 0,6 sampai 0,5 dibagi jadi 10, maka diperoleh fx terdekat dengan 0 pula, yaitu, jadi gini, kalian kan berarti kan punya range baru ya kan? Range barunya itu min 0,6, min 0,5 ya kan? Nah, ini nanti kalian bagi lagi jadi 10 atau n-nya sama dengan 10. Terus habis itu kalian cari lagi yang paling dekat dengan 0 lagi. Nah, nanti kalian akan ketemu sama titik, kakak udah nyari. X-nya itu adalah 0 min ya. Min 0, aduh minnya kicik kali, sebentar cinta. Min 0,57. Nanti akan dapat fx-nya itu paling dekat lagi sama 0, yaitu 0,00447. Nah, disitulah penyelesaiannya, geng. Metode tabel yang kita maksud. Jadi, semakin dipersingkat, terus habis itu kita ketemu range baru sekali aja. Terus habis itu, nanti kita akan mendapatkan nilai yang lebih dekat dengan 0. Semoga paham ya sampai di situ ya. Nanti kalian coba cari aja soal di internet. Contoh soal persamaan metode numerik yang bisa menggunakan metode tabel. Let's move. Okay guys, the last one. Sebelum kita berpisah, kakak akan menjelaskan sedikit atau ngasih tahu kalian tentang kelemahan yang ada pada metode tabel, geng. Karena dari tadi kan kayak ngerjainnya kita enak-enak aja, slow-slow aja, tapi setiap kelebihan pasti akan ada kekurangan. Jadi coba dengarkan ini dulu, baru kalian akan mempertimbangkan kalian akan tetap memakai metode ini di bagian mana atau di soal yang seperti apa. Oke?
Jadi metode tabel ini secara umum tuh sulit untuk mendapatkan nilai error yang kecil karena tadi kan kayak ada range gitu. Nah, semakin kecil range-nya sebenarnya nilai errornya akan semakin kecil, tapi perlu proses dan waktu yang lama dan berulang, geng. Jadi kita pakai metode tabel ini juga harus selektif pakai soal ke tipe soal yang seperti apa. Oke, kelemahan atau kekurangan yang kedua, the last one, geng. Metode ini biasa digunakan untuk taksiran awal untuk mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik untuk menentukan penyelesaiannya. Jadi dia itu cuma dipakai untuk penaksiran awal aja, geng. Penaksiran awal. Jadi kayak perkiraan loh. Perkiraan pertama hasil gua tuh ada di antara sekian sampai dengan sekian gitu kan. Atau nilai X gua sekian, Fx gua sekian. Nah, ini cuma perkiraan awal. Sebenarnya di situ aja sih ya poinnya, karena dia errornya besar, jadi cuma dipakai sebagai penaksiran awal, kurang lebih seperti itu. Nah, metode-metode selanjutnya yang akan kita bahas itu insya Allah akan lebih meyakinkan. Kita cari error yang paling kecil biar perhitungan kita itu lebih tepat, gitu ya teman-teman ya. Oke guys, I hope you enjoy this video. Jangan lupa like dan juga subscribe-nya kalau suka sama video aku. Jangan lupa request di bawah kalian mau metode apa atau penjelasan matematika yang mana. Salam math mood, jaga moodnya terus untuk belajar matematika karena ternyata waktu kita tidak cukup kalau misalnya harus ngebahas semua metode. Jadi besok-besok kan ku buat video lanjutan part 3-nya dari metode numerik ya, geng. Guys, jangan lupa subscribe-nya. Thank you banyak.